You should relax. Makasih. Soal masalah yang kamu tanyakan ke saya, apa kamu sempat bahas sama Atta? Karena saya penasaran kenapa kamu sendiri yang datang dan nemui saya. Iya, saya sudah bahas itu sama Atta. Dan saya sudah tanya kenapa uang 3 miliar itu ada di rekening Atta. Memang Atta nggak jelasin ke kamu? Udah, Vito. Atta itu udah jelasin ke saya. Kalau kamu salah transfer uang 3 miliar itu ke rekeningnya Atta. Ya, tapi menurut saya, ya itu kayaknya nggak mungkin. Soalnya jumlahnya besar, kan? Sorry banget kalau masalah ini bikin kamu curiga. Tapi apa yang dijelaskan sama Atta memang benar. Saya salah transfer. Kayaknya nggak masuk akal deh, Vito. Masalahnya uang yang kamu transfer itu terlalu banyak. Dan nggak mungkin kamu segegabah itu untuk mentransfer uang 3 miliar ke rekening Atta. Saya pikir akan sama aja kalau saya transfer ke Atta. Karena saya yakin Atta pasti akan sampaikan ke Pangeran. Saya mau tanya, dari mana kamu tahu nomor rekeningnya Atta? Sorry kalau aku ganggu, aku nggak tahu kalau ada Citra. It's okay. Saya harap kamu udah paham. Karena saya udah jelasin semuanya. Kalau begitu saya permisi dulu. Silakan. Ada urusan apa? Citra datang ke kantor kamu? Nggak ada apa-apa. Dia cuma nanya, dia bisa kerja di sini apa enggak. Terus aku jelasin posisi-posisi yang available di sini. Apa benar penjelasan Vito? Karena tadi aku lihat Citra kayaknya lagi gelisah, kayak ada masalah. Aku angkat telepon dulu ya. Nggak usah kamu angkat di sini aja, aku keluar dulu sebentar, ya. Halo. Gue masih belum yakin sama penjelasannya Vito. Gue harus cari cara biar gue bisa tahu lebih banyak lagi. Citra! 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 Sorry. Tadi gue tanya sama Vito, apa benar ya kamu itu datang ke sini karena mau kerja di kantor ini? Aneh, kenapa Vito bilang gitu ke Maura ya? Citra, kenapa nggak jawab? Bukan urusan kamu. Harus banget apa ya, meeting di saat genting kayak gini. Jadi gini, tadi gue habis dari rumah Mel. Gue anterin Dinda ke sana. Dan kalian tahu, Mel di rumahnya nangis-nangis sampai dia pingsan. Ya terus gimana? Ya akhirnya tadi sebelum gue berangkat ke sini, orang rumahnya udah panggil dokter. Tapi lo tau kan, Gi, Mel bisa kayak gitu tuh gara-gara Rizky. Makanya sebenarnya gini guys, gue butuh bantuan kalian supaya kita bisa lurusin masalah ini dan ngomong ke Mel dan juga Rizky.
Emang masa lalu kurang banyak apa sih Ran sampai ikut campur urusannya Mel sama Rizky? Mending lu fokus sama rencana pernikahan lo. Nggak usah ikut campur urusan hidup orang lain lah. Gini tak, korelasinya adalah Mel ini kan sama Putri saudara. Dimana Putri adalah calon istrinya Pangeran. Jadi wajar kalau dia pengen peduli sama saudara dari calon istrinya dong. Ya tapi kan masalahnya hubungannya si Mel sama si Rizky ini lagi nggak baik-baik. Dan belum tentu kan. Nah, lu tuh belum tentu bisa dapat bantuan dari Mel juga. Karena apa? Ntar dia mikirnya kalau lu itu terlalu ikut campur urusannya dia. Gue udah tebak banget katanya si Mel mah. Gue agak bingung ya sama lu belakangan ini. Gue ngerasa lagi sekarang tuh bukan Atta yang gue kenal dari dulu. Sekarang apapun ide kita, apapun pendapat kita selalu kontra sama lu. Selalu lu tentang kenapa sih, Tak? Gue cuma peduli aja sama sahabat kita satu ini. Biar nggak hidupnya tuh ngurusin hidup orang lain mulu. Ntar yang ada nih nggak nikah-nikah nih anak. Yaudah, make it clear aja. Lu mau ikut bantuin Pangeran atau enggak? Ya kalau hubungannya sama Mel dan Rizky sih, gue nggak ikutan. Yaudah, gue cabut duluan ya. Gue bingung sama Atta. Belakangan itu dia tuh kayak gelisah, panik, pikirannya kayak nggak fokus. Gue nggak tahu tapi kenapa. Gue juga nggak tahu, Gi. Tapi anyways, nggak apa-apa. Bukan masalah kok. Kalau emang Atta nggak pingin bantuin gue, lo tetep kan mau bantuin? Pasti. Waktu Bapak koma dan perusahaannya hampir kolaps, kamu yang bantuin Rizky buat kasih suntikan dana. Dan sekarang tiba-tiba aja, Rizky berhasil untuk menguasain 70% saham dari perusahaannya Bapak. Kira-kira kamu tahu nggak, Rizky dapat dana sebanyak itu dari mana? Aku nggak tahu, Bud. Aku pernah bantuin Rizky, cuma sekali aja, pas waktu itu. Setelah itu aku nggak pernah berurusan lagi sama dia soal perusahaan Om Raymond. Sorry aku ganggu kalian ya. It's okay. Nggak apa-apa kok, Mama. Aku cuma mau ngobrol sebentar sama Vito, makanya mampir. Tapi bentar lagi juga mau pergi. Aku datang ke sini cuma mau ngasih berkas sama mau ngambil berkas yang udah kamu tanda tanganin, Vito. Oh iya, sebentar. Masih ada beberapa yang aku belum tanda tangan. Tiba-tiba aja loh, Fit. Rizky mau ngejatuhin Bapak dengan cara menguasai sebagian besar saham perusahaannya Bapak. Padahal tadinya Rizky itu orang kepercayaannya Bapak. Bapak sampai cari tahu dari mana Rizky bisa dapat dana sebanyak itu. Tapi sampai sekarang belum ketahuan. Rizky bukan dapat suntikan dana dari kamu kan, Vito? Ngapain juga aku kasih dana sejumlah itu buat Rizky? Ya kalau aku mau, mending aku yang beli sahamnya perusahaan Om Raymond. Tapi buat apa? Om Raymond udah baik banget sama kita. Aku nggak mungkin mengkhianati dia. Vito, tapi please kalau kamu tahu sesuatu kamu kasih tahu aku ya. Soalnya kasihan Bapak sama Ibu, mereka tuh stres loh gara-gara masalah ini. Aku pasti akan cari tahu siapa yang mendanai Rizky. Dan aku akan kabarin kamu. Dana buat Rizky. Apa Maura tahu sesuatu ya? Gimana dok? Apa perlu ke rumah sakit? Bapak, Ibu, sebaiknya kita bicara di luar saja ya. Biar Mel bisa istirahat dulu. Mel,
Din, gue gak mau nikah sama Rizky, Din. Gue bener-bener gak mau tunangan sama Rizky. Gue bener-bener takut, Din. Gue takut Tristan diapa-apain sama Rizky. Mel, lo tuh abis pingsan. Jadi please jangan mikir apa-apa dulu, istirahat aja ya. Gak bisa, Din. Gue bener-bener takut banget. Gimana kalau misalnya Rizky gak main-main sama ancamannya? Dia bilang dia mau nguasain semua perusahaan Didi. Dan mau bikin Didi gak punya apa-apa. Mel, lo gak perlu takut ya. Kita semua kan janji mau bantuin lo. Kita semua bakal ada di sini buat nemenin lo untuk ngelaluin semuanya ya. Lo gak perlu takut. Apalagi sekarang Putri sama Pangeran juga berusaha semaksimal mungkin untuk misahin Rizky dari lo. Mel, please. Sekarang buang dulu kebencian lo ke Putri sama Pangeran ya. Apalagi lo abis pingsan tadi. Mereka berdua tuh sayang banget sama lo loh. Peduli, perhatian sama lo. Mereka berdua bener-bener bantuin lo buat ngomong sama Rizky untuk ngomongin masalah ini. Bahkan Pangeran juga ngomong sama Atta sama Gio biar bantuin lo. Ya. Gini Pak, tadi setelah saya memeriksanya, saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, apakah Bapak melihat suasana perubahan hati putri Ibu? Karena kelihatannya dia sedang banyak masalah, Pak. Memang belakangan ini keluarga kita tuh banyak banget masalahnya, Dok. Dan memang itu jadi mempengaruhi suasana hatinya Mel. Maaf dok, emang apa hubungannya kondisinya saat ini sama kesehatannya? Begini Pak, saya lihat putri Bapak itu ada gangguan psikis. Mungkin sedang mengalami beban berat yang sedang dialaminya Pak. Dukungan dan pendampingan itu sangat diperlukan bagi orang yang sedang mengalami depresi Pak. Baik, kalau begitu saya permisi. Makasih ya dok.